Halo Bukleters, selamat datang di podcast Jam Istirahat. Bersama dengan aku Evelyn dan rekan Aku Zaki yang akan menemani waktu istirahat kalian. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan dua kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Nah, untuk para kandidat boleh memperkenalkan diri dulu dong. Hai, kami OSIS. Halo, aku Keisha Grace Manda, bisa dipanggil Keisha. Dan aku Maulana Rizky Ferdinand, bisa dipanggil Ferdi. Dan welcome to our podcast. Yeay. Wah, keren banget gak sih? Mereka dari banyak sibuknya acara, mereka mau meluangkan waktu mereka untuk podcast kita. Pastinya dong. Iya, keren banget buat kalian. Guys, aku mau tanya dong. Nih, kalian kan udah masuk 2 besar nih. Tentunya bentar lagi kalian orasi. Ada nggak sih rasa kayak nervous atau malah excited atau happy gitu-gitu? Ada nggak sih? Coba ceritain dong. Kakak Dari Bang punya Melek, Bang keraguan. Oke, jadi yang pastinya kalau dari saya sendiri, yang pasti tegang, terus itu nervous, soalnya juga besok debatnya insya Allah mungkin dilihat sama seluruh siswa SMK Teguh Malang kan. Terus itu yang pasti juga kaget aja sih, soalnya juga kita udah ngelewatin beberapa tahap untuk menuju ke 2 besar ini tentunya. Ya, kalau misalkan dari aku sendiri pastinya pengalaman baru, terus habis itu juga adrenalin yang baru, karena deg-degannya, nervousnya, terus kayak gimana cara ngadepin ini, ngadepin itu. Terus habis itu menurutku ya dibawa enjoy, diasikin aja prosesnya. Oke, berarti walaupun kalian nih, kan kalian dari OSIS ya, walaupun kalian sudah sebelumnya terbiasa sama teman-teman, sama orang banyak, tapi kalian tetap ada rasa deg-degan ya buat orasi ini ya kan ya? Pastinya. Nah, aku mau tanya dong ini nih, kalian pasti kan punya banyak pengalaman nih, ya kan? Iya. Nah, terus di situ kalian juga punya persiapan sebelum orasi. Boleh ceritain dikit dong buat persiapan kalian buat orasi ini nih? Udah aku ya. Ya. Kalau persiapan buat, maksudnya dari step by step dari awal sampai akhir itu sebenarnya pastinya visi misi, karena kita juga sebelum itu dikasih tahu maksudnya kayak apa yang mau dilakukan, terus habis itu juga goals apa, project apa, terus habis itu juga mempersiapkan diri untuk bersiap, maksudnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ada, terus habis itu juga pastinya mental itu juga harus disiapin. Karena kan kita nggak tahu kedepannya bakal diapain ya, seperti itu. Jadi itu sih mungkin yang dipersiapkan gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri lebih mikirin pertanyaan-pertanyaan yang bakalan dikeluarin sih, terus sama menjaga sikap. Soalnya menurut aku sikap juga lumayan penting kalau lagi berhadapan dengan guru atau bahkan senior. Gimana? Nah, seperti itu. Gitu ya. Ya, benar sekali. Nah, Kak, tentang pengalaman nih, boleh sharing nggak sih kayak pengalaman kakak selama 1,5 tahun ini, pengalaman paling berkesan apa sih? Mungkin kalau 1 tahun kan, jadi kita baru pertama kali keterima di OSIS itu, kita langsung megang event namanya itu Bulan Bahasa. Nah di situ itu kita adaptasi, terus itu kayak ternyata OSIS itu kayak gini. Terus itu kita akhirnya habis Bulba itu kita langsung memasuki masa-masa apa ya? PLDK, Event-event selanjutnya. Ya, terus kita PLDK dan lain-lain kayak classmate gitu-gitu. Jadi mungkin yang paling berkesan, event yang paling berkesan tuh semua tuh berkesan, ada ceritanya masing-masing. Tapi lebih menurut aku tuh kayak memorinya yang nggak bisa diulang lagi, apalagi juga bareng kakak-kakak. Dan sekarang kita OTW jadi kakak. Keren banget dong. Jadi menurut aku pembelajaran, maksudnya gimana berorganisasi, terus menghadapi banyak orang, menghadapi pemimpin-pemimpin. Terus habis itu pasti orang yang suka ada, orang yang nggak suka ada, itu juga salah satu hal yang harus dihadapin. Dan menurut aku kayak yang berkesan itu sih pengalamannya. Jadi bukan event tapi semuanya itu berkesan. Soalnya kan kita kan juga
udah hampir 1 tahun nih bareng-bareng anak-anak pengurus OSIS. Pasti kayak rasanya ketemu sama teman-teman tuh udah kayak rumah sendiri gitu. Jadi kayak udah jadi kayak seneng gitu loh. Dari yang awalnya kalau kita nggak ketemu kita bad mood, terus tuh kita tiba-tiba ketemu nih sama teman-teman OSIS. Pasti langsung good mood pastinya. Soalnya kan kita juga udah ngelewatin Chemistry. masa-masa yang sedikit pahit sampai masa-masa yang senang kita lakuin bareng-bareng. Iya kayak gitu karena Oke. Jadi di OSIS tuh nggak cuma dapat serunya, tapi juga dapat waktu-waktu kebersamaannya Pasti gitu ya kak ya? Soalnya kan kita udah banyak banget loh event yang kita jalanin bareng-bareng. Bahkan nggak cuma event OSIS saja, bahkan event-event dari kegiatan-kegiatan lain tuh kadang itu kita bareng-bareng. berpartisipasi seperti itu. Jadi lebih kemana ya? Kalau misalkan anak kelas bisa gonta-ganti, tapi anak OSIS kan nggak gonta-ganti. Oh, Jadi asik. gitu. Asik. Jadi itu sih maksudnya kayak kekeluargaannya, chemistry-nya. Ya ada masa-masanya juga kayak saling mungkin kayak saling gak sama satu sama lain, tapi ada masa-masanya juga nanti pasti ujung-ujungnya balik lagi, ini lagi sharing-sharing lagi bareng. Guys, aku mau tanya dong. Sebelum-sebelumnya kalian ini udah melewati masa-masa kayak buat berketos nih ya. Kayak ditanyain guru-guru teman-teman yang lainnya gitu loh. Kayak seleksi. Kalian pasti ada kayak deg-degan, wah takut nih buat jawabnya atau gimana. Tips and triknya dong biar nggak terlalu apa ya kalau Kaku. bahasa kaku kayak gitu boleh dong kasih tahu, soalnya kan bisa dibuat motivasi teman-teman di luar sana. Nah betul banget. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya apa ya? Karena panggung adalah bukan suatu hal yang asing menurut aku, apalagi kita kan juga pasti sering untuk naik turun panggung, maksudnya untuk kayak acara gitu segala macam. Menurut aku apa ya, bawa asik aja, bawa pede aja, terus yang paling penting itu mindset. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ya nggak bakalan bisa, tapi kalau misalkan kita bisa, anggap diri kita bisa, sekalipun nggak bisa ya pasti bakal ngelakuin itu dengan baik. Terus habis itu sekalipun buat kesalahan, I think itu kayak it's okay, karena tetap mindset kalian tuh diubah, maju terus aja. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini menurut kalian kurang apa ya, dijawabnya itu kurang baik. Nah, jadi ya udah nggak usah stuck di pertanyaan yang menurut kalian itu kalian gagal jawabnya. Tapi ya kalian tetap lanjut persiapan diri untuk next pertanyaan ini mau jawab kayak gimana. Terus habis itu menurut aku hati sih. Jadi kayak persiapan hati, maksudnya apapun kayak mungkin kan tanpa kita sadar itu kan juga ngelatih mental ya. Jadi menurut aku itu juga harus disiapin. Jadi ya itu sih kepercayaan diri, hati, terus habis itu jangan lihat ke apa yang udah kalian, kesalahan yang udah dilakuin, tapi lihat persiapan untuk kedepannya kayak gimana. Berarti kayak dari kesalahan itu tuh malah dibuat jadi motivasi biar kedepannya malah makin maju. Karena ya. manusia salah bukan berarti nggak belajar. Tuh, kata-kata hari Tapi pokoknya kita itu mulai dulu aja nggak sih gitu? Yoi. Mulai dulu aja. Iya, yang penting mulai dulu ya. Yang penting mulai dulu aja. Kalau salah teranah. Yap, benar banget. Kalau dari aku sendiri yang pasti kayaknya relax itu penting banget deh. Jangan terlalu tegang banget. Soalnya itu Emang juga ya? Iya dong pastinya. Kalau menurut aku itu Nangis pokoknya dikit nggak ngaruh. Jangan terlalu tegang banget, soalnya itu juga mempengaruhi cara kita bicara. Terus itu cara kita apa ya, kayak mikir nih mau dijawab apa nih pertanyaannya gitu. Jadi kayak dibuat relax, enjoy, santai tapi tetap formal dan tegas gitu aja sih. Mau lihat BTS-nya nggak? Nanti BTS-nya yang tampilin di sini boleh banget ya. Langsung muncul. Waduh. Yang gitu. Oke. Oke. Ini masuk nih ke pertanyaan pertama. Oh, ini pertanyaan pertama nih dari tadi. Ya, maksudnya Boleh. Ini pertanyaan inti. utama kita. Iya, betul Itu sekali. dia. Nah, aku mau tanya alasan utama kalian kenapa sih kalian bisa nyalonin diri jadi calon ketua OSIS. Oh, ada di sini juga nih pertanyaannya. Iya nih. Oke. Jadi sebenarnya kita itu nggak nyalonin guys. Iya, Jadi betul. di sini kita itu kayak ngikutin step bahwa setiap pengurus Pengurus. OSIS itu wajib buat ikut tahapan Pilketos. Nah kan kita kan berdua kan pengurus OSIS masa periode 2024-2025. Nah kita ngikutin step by step. Ternyata kita sampai di tahap 2 ini. Terus itu kalau boleh cerita dikit nih. Boleh. Awal mulanya kita masuk ke kandidat 2 ya. Nah, jadi kita itu pertamanya itu
pas lagi kalau aku sih ya, kalau Iya. aku itu pas lagi pulang dari kos itu tiba-tiba ada Notifikasi. muncul tuh Selamat. gitu. Nah itu isinya itu cuma 3 anak, aku, Keisha, sama Kak Hada. Oke. Dimana Kak Hada itu tiba-tiba bilang guys selamat gitu. Terus itu yang paling gong, nah gongnya Gong. ini, yang paling gong itu nama grupnya itu Assalamualaikum Ketos. Nah dari sini kan kita kayak apa nih, soalnya dari awal itu kita nggak dapet kayak surat, biasanya di tahap Email. sebelumnya tuh dapat Dari email email. gitu, bentuknya surat. Nah Iya. terus itu dari itu kita kayak masa kita masuk top 2 sih, padahal kan teman-teman juga pastinya udah keren-keren banget yang bareng Punya daftar visi sama misi yang kita. bener-bener Nah, kayak relate bener banget banget. di kehidupan ini kayak gitu. Jadi kayak nggak expect itu pasti ada. Terus habis itu juga tiba-tiba yo gila bes, langsung ada yang kayak gitu, kata-kata kayak gitu. Jadi mungkin itu yang kayak ups, apa ini ya, seperti itu. Oke. Oke. Jadi bukan kita yang maju, tapi itu kayak emang prosesnya step by step dari panitia yang berwajib seperti itu. Tapi sebenarnya kalian ada rasa kayak apa ya? Kok Tiba-tiba banget iya gitu. kok bisa aku ya? Kok apa ya? Kenapa nggak yang lain gitu kan, padahal yang lain juga keren nih. Wah kita juga mikirnya kayak gitu. Kita juga justru kayak takut gak sih lebih Iya. tepatnya. Yang Karena ya sedikit takut soalnya kan juga ya gitulah. it's not easy. Iya betul. Pasti banyak rintangan yang dihadapi sebelumnya. Ya. nih. Benar banget. Nah lanjut. Aku nih penasaran. Kalian nih kan OSIS juga ya. OSIS habis itu pasti di SMK Telkom Malang itu banyak suborgan, juga eskul ya, bener Betul. banget Iya. eskul. Habis itu banyak event-event yang lain yang kalian jalani. Dan mungkin kakak-kakaknya ikut lomba gitu. Betul. Apalagi kan SMK Telkom punya ini ya, apa kayak program satu tahun minimal 100 Satu anak, satu anak Iya, satu achievement. yes, Ah, satu iya. juara. Nah, gimana sih cara kalian ini buat ngebagi waktu? Soalnya aku juga lumayan susah nih buat Biar ngebagi. imbang nih Kak, gimana? Nah, itu mungkin sangat berguna buat mock letters dan lain-lain itu. Oke, maksudnya aku dulu jawab. Oke, kalau misalkan dari aku pastinya ada juga keteteran itu pasti. Karena bagaimanapun sekolah ini termasuk sekolah yang sangat padat bukan acaranya. Betul sekali. Gitu. Ini Benar, betul dan- sekalinya iya. tuh ini banget ya. Relate. Yes. Relate. Jadi keteteran beberapa kali waktu tuh keteteran pasti pernah. Kayak kita pun juga ngerjain bareng di sekolah, ngerjain ini di deadline tuh di sekolah bareng pas, tapi sambil nyambilin ngerjain acara juga, itu pasti juga pernah. Jadi menurut aku paling ya prioritas sih manajemen waktu, terus habis itu cari waktu, terus cari kesenangan. Apalagi kalau misalkan capek segala macam itu juga tentunya butuh yang namanya kayak support. Jadi menurut aku itu sih support, mindset, terus manajemen, terus habis itu kayak ya disambil-sambil aja itu pasti semua jalan. Jadi tadi benar, jalanin aja dulu. Nah, jalanin aja dulu. Kalau dari aku itu yang pasti prioritas. Jadi ngeduluin mana yang lebih diprioritasin. Meskipun sebenarnya emang prioritas kita, karena kan tujuan kita di sini kan bersekolah. Nah, organisasi Iya. kan juga kita kayak yang tujuan utama, fokus utama kita kan sekolah. Jadi Iya, betul. yang jadi prioritas itu kita Belajar. duluin ya, bener banget. Gitu. Misalnya kayak I think kayak kalau misalkan organisasi itu juga bisa nge-manage kita gimana caranya nge-manajemen waktu gini-gini segala macam, tapi ya tetap fokus utama kita di sekolahin ya untuk belajar. Jadi kayak bagaimanapun sesibuknya organisasi, menurut aku ya pasti lebih penting untuk belajar. Ngerjain tugas-tugas itu lebih penting. Penting banget sih. Tapi kalau aku biasanya gini tau. Ini kira-kira menurut kalian bener gak sih kayak jalanin apa yang di depan mata? Jadi kayak yang aku udah lihat deket. nih, iya yang lebih dekat. Misalkan aku habis ini mau ada apa ya? Misalkan habis ini ada lomba Iya. di depan banget, terus aku jalanin padahal masih banyak tugas-tugas yang lain. Menurut kalian bener gak sih? Atau gimana? Iya kayak sekarang-sekarang aja gak sih, maksudnya semua mepet, maksudnya kita ada
ada kemarin itu belum lama abis Disnatalis, terus habis Ah, itu juga ini ada Pilketos, terus Yaps. kita masih ada Wah, padat ngerjain banget. P5, Iya, tapi P5. selesai P5 kita masih ada parent talk, terus habis itu kita ujian presentasi dari P5-nya. Ya menurut aku kayak itu jalanin aja, maksudnya di depan mata capek, tapi kalau misalkan mau nggak mau jalanin terus habis itu tetap ikutin, menurut aku kayak nanti juga kelewat sendiri. Kayak dulu tuh waktu itu parah banget kan, maksudnya kayak habis bulba, terus habis itu ada PLDK, terus habis itu ada ini, ada itu, terus Belum habis lagi itu perjusa. tugas itu kan juga banyak banget tuh Iya. pastinya. Jadi lebih ke cara kita manage waktu gitu sih. Oke. Waktu. Mm-mm. Itu sih. Oke. Dari cerita-cerita kalian, pasti kalian terinspirasi nggak sih sama seseorang atau sesuatu atau apa? Boleh diceritain dikit sosok inspirasi kalian Apakah ada siapa nih? tokoh gitu kan semua orang punya tuh entah Oke. siapa aja tokohnya. Kalau tokoh Mas Kumis. inspirasi aku yang apa ya, yang kayak artis gitu. Boleh, Gitu. boleh. Ada Kak Jerome Pauline. Tapi kalau dari sekolah ini yang pasti Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat, dan juga Ketua Umum dari OSIS Masa Berada 2024-2025, Kak Raisya sih yang pastinya. Nah kan kita juga udah dibimbing dari awal banget. Iya. Kita diajarin beneran dari awal banget, dari cara kita ngevent, cara kita ngatur waktu, dan masih banyak lagi yang diajarin ke kita cara berorganisasi. Iya, nyatu banget gitu. Maksudnya kayak nggak ada perbedaan angkatan, tapi bener-bener kayak ya udah bareng satu Iya, tim bener. kayak gitu. Jadi menurut ya itu lumayan menginspirasi. Kalau misalkan dari aku sendiri itu pastinya adalah kedua orang tuaku, Aha. karena juga punya maksudnya kayak ada sekolah juga dan segala macam. Menurut aku dari maksudnya dari mama dan papa itu maksudnya kayak Dukungan. selain dukungan, terus habis itu apa ya, dari cara menghadapi proses yang ada sih, maksudnya kekuatan mental, maksudnya tetap bisa ngandelin Tuhan di setiap waktu. Terus menurut aku itu kayak salah satu sangat yang paling menginspirasi dan role model menurut aku. Terus habis itu apa ya, di saat-saat misalkan kayak ngerasa sendiri atau segala macam, mereka tetap kuat ngadepin sesuatu. Menurut aku itu juga sangat menginspirasi gitu. Keren sih. Emang Jadi, orang tua itu ya. orang Keren tua sekali. sih. Inspirasi pertama kita orang tua. Iya, bener Betul, banget, betul. yang pasti. Berawal dari orang tua, lalu muncul inspirasi. Ya, Betul, kalau dia. mungkin orang luar menurut aku ya itu tokoh-tokoh keren itu pastinya juga kayak Maudy Ayunda, perempuan Wah, keren ya. maksudnya yang bisa kayak beliau itu apa ya, suka tantangan, suka rintangan. Jadi menurut aku sebagai orang yang merah hijau apa kalian tahu maksudnya kayak color apa personality. Jadi lebih ke terkadang suka di zona aman, terkadang suka di tantangan, tapi menurut aku itu lumayan menginspirasi untuk tetap kayak terus ngejalanin, terus berjuang. Maksudnya karena zona aman itu nggak baik kalau misalkan kita terus-terusan di situ. Jadi itu sih. Tuh. Jadi kita harus keluar dari zona aman, coba hal baru, gitu ya kak? Iya, itu juga sih maksudnya bisa dijadiin kehidupan. Maksudnya ya ada masalah, ya udah hadapin aja. Oke. Jalanin aja dulu. Asik. Jalanin aja. Jalanin dulu. aja dulu. Nah, lanjut Zak. Coba. Oke, kan program atau acara di Telkom ini banyak banget ya kak ya. Setuju. Kalau misalnya salah satu dari kakak ini terpilih sebagai ketua OSIS, program atau acara apa sih yang kakak bakal ngadain biar acara itu nggak juga seru tapi juga bermanfaat buat anak-anak Moklet? Boleh Jadi dikasih share tahu? dulu nih. Jadi yang pasti dari kita sendiri itu mendengarkan aspirasi dari teman-teman. Nah, kita dari situ nampung bakat dan minat teman-teman sehingga kita itu ngebikin event itu juga meningkatkan bakat dan minat. Jadi nggak cuma seru-seruan aja, tapi juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu sih. Mungkin dari Kisya? Kalau dari aku sendiri tuh pastinya lihat apa ya, dunia siswa tuh sebenarnya tuh apa gak sih. Jadi bukan cuman kayak ngikutin yang udah ada, tapi kita bener-bener observe ke anaknya langsung. Karena selama ini mungkin kurang gak sih di, Iya, benar. di bagian itunya, maksudnya dari aspirasi juga evaluasi-evaluasi yang ada gitu. Jadi kurang diperhatikan terhadap itu. Jadi menurut aku yang bener-bener kita tuh bener-bener riset ke anak-anak itu kayak gimana, mau ngadain event yang kayak gimana, yang masih sesuai juga dengan kemampuan kita dalam mengadakannya. Terus menurut aku yang sangat dibutuhkan anak-anak Telkom mungkin kayak
berhubungan dengan mental health mungkin itu juga salah satunya. betul. Apalagi kayak 90% nggak sih anak-anak rantau jauh dari orang tua seperti saya yang sangat Perintis. jauh. Saya Ya juga. betul. Wah perintis penerus gitu. Nah, Jadi menurut aku itu sih juga salah satu yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, berarti lebih kayak mendengarkan teman-teman nih. Kayak Iya, benar. maunya apa di situ, kira-kira yang dibutuhkan apa gitu kan. Iya. Apalagi teman-teman ini sekarang Gen Z kan ya? iya. Betul. Mental health. Tuh. Lanjut. Tapi ada nggak sih kakak-kakak kayak udah ada bayangan gitu acara apa yang bakal kakak-kakak adain? Mau tahu nih kita. Acara apa yang bakal kita adain Iya. itu mungkin itu pasti ada perencanaan karena pastinya bukan cuma dari kita yang mutusin atau mungkin jadi kayak dari teman-teman, tapi pastinya juga ada saran dari guru-guru, terus habis itu ada saran pembina. oke. Kita pasti nggak bisa jalan sendiri kan kayak gitu, jadi butuh persetujuan semuanya juga. Jadi mungkin kalau untuk di secara spesifik acara apa kita belum nentuin banget gitu kan, tapi pastinya acaranya bakal meriah dan Seru lebih banget. lebih observe ke anak-anak Telkom seperti apa, yang dibutuhkan tuh apa, aspirasinya tuh lebih didengarkan, evaluasinya tuh lebih didengarkan. Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan Terakhir. Yes, betul sekali. Kami minta satu kata aja, satu ya, yang mendeskripsikan kakak-kakak ini dan jelaskan kenapa kakak itu memilih kata itu dan alasannya kenapa. Siapa dulu nih? Kamu dulu. Oke, mungkin kalau dari aku tangguh kali ya. Hanya Kenapa tuh? kita harus tangguh menghadapi segala macam, kuat. Terus itu juga pasti dari yang dibicarain sama Kak Keisha tadi, mental. Karena mental itu kan penting banget bagi kita semuanya. Betul. Itu sih kalau dari aku. Terus itu juga tangguh itu mengekspresikan banyak banget hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Keisha boleh? Untungnya tadi nggak sama ya jawabannya, Oh. karena sempat kepikiran kayak gitu juga. Oke. Sempat kepikiran kayak gitu juga, tapi kayak Betul kalau saja. aku apa namanya Chayo itu sih benar, mesti 11-12. Yes. Kenapa Chayo? Karena ya udah hadapin aja yang di depan, prosesnya apa, sakitnya apa, urusan maksudnya itu ya belakangan, jadi tetap hadapin aja dulu. Terus apa ya? Menurut aku karena semangat itu kan juga kalau dari aku tuh apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Asik. namun iya betul, hati gembira adalah obat yang manjur, namun tidak kesemangatan itu mengeringkan tulang. Jadi menurut aku bagaimana hati kita, bagaimana mindset kita itu mempublikasikan diri kita dalam menghadapi rintangan. Jadi menurut aku itu sih tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat. Kayak gitu. Bener banget. Berarti- Satu chemistry emang OSIS ini ya. Wah, keren. Keren. Iya. Semuanya. Ini teman-teman OSIS nih kalau ngelihat bahwa kita itu emang udah nyambung satu sama lain, apalagi buat adik-adik 34 nih Calon yang adik-adik mau yang bakal jadi pengurus OSIS. Jadi melanjutkan ya. iya, bener banget. Jadi emang kita itu udah nyambung, jadi sebagai penerus dari kita lah seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak semangat terus karena perjalanannya masih panjang, karena nggak kerasa tapi pasti habis ini kita jadi kakak kelas, tapi kayak lama-kelamaan nanti tiba-tiba udah selesai. Iya, bener Karena banget. tinggal beberapa bulan lagi gak sih kayak gitu. Waktu kepengurusannya ya. Iya, jadi kayak ya tetap semangat terus aja, tapi jangan lupa untuk belajarnya juga. Jangan cuma sibuk di sini tapi belajar juga itu penting. Tuh. Berarti bener ya kata orang tuh kalau di Moklet waktu tuh kayak secepat itu, nggak kerasa. Ya nggak Iya, sih? bener. Betul. Kan juga kerasa gitu kan. Apalagi nih Moklet itu dikenal dengan banyak event yang luar biasa. Apalagi kita kan habis Disnatalis. Iya, Natalis kan iya. rancangan acaranya juga banyak banget. Melibatkan anak-anak juga sebagai Iya. panitia. Jadi menurut aku ya capek bareng-bareng, apa Dilakuin sedih bareng-bareng. bareng-bareng. Iya, terus habis itu ya udah tetap saling support aja. Iya. Oh iya kak, aku mau tahu sih, kan di Telkom ini ada sebutan kalau nggak mendadak nggak mendidik ya. Iya. Betul. That's Ya nggak it. sih, ya nggak sih? Yes, setuju. Nah, aku mau tahu tanggapan kakak tuh gimana sih tentang kata-kata itu? Sebenarnya seru nggak sih? Mendidik dan mendadak, I think itu juga salah satu proses untuk kita selalu siap menghadapi perubahan. Namun menurut aku
kita juga pasti perlu memanage. Iya, Mendadak itu juga bagus. Namun juga terkadang menurut aku kayak mungkin bisa sedikit dikurangin ya karena Iya. dalam pemrosesan itu kan pasti Betul. juga butuh planning. Betul Butuh ini sekali. persiapan segala macam kayak sebenarnya ada plus minusnya. Mendidik dan mendadak itu ada plus minusnya tapi kalau misalkan selalu mendadak I think kayak Gak bagus. itu juga kurang. Apakah setuju? Yes, bener banget. Kurang mengimplementasikan manajemen yang baik seperti itu sih. Jadi menurut aku terkadang ada waktunya spontan, Hui. Asik. spontan itu bagus. Namun ada juga waktunya kita harus manage juga. Jadi Yes. nggak selalu mendadak menurut Bener aku banget. itu juga diperlukan. Soalnya people have their limits gitu ya kan. Iya betul. Iya jadi kayak kita kan punya multiple intelligence. Jadi nggak semua orang bisa disamain mindsetnya, pemikirannya. Ada yang bisa jalan 3 arah sekaligus, Betul. ada yang bisa 2. Terus tapi ada juga yang dia cuman bisa fokus satu arah. Kayak gitu. Jadi ya menurut aku nggak bisa semua disamain kayak gitu karena kita punya tipenya masing-masing. Oke. Ini kayaknya udah di penghujung Sedih banget ya. podcast. Wah, nggak kerasa ya. Padahal seru. Wah, seru. Nah, Seru dong. makasih banyak nih buat untuk Keisha sama Ferdi soalnya udah ngeluangin waktunya dan terima kasih buat Mock Letters karena sudah melihat podcast ini. Nah, sampai jumpa di episode podcast Jam Istirahat selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Dadah semuanya. Bye-bye.